Di suatu hari terdapat dua orang wanita yang kita panggil saja Ichi dan Markona yang mendatangi seorang hakim, yang mana si Ichi dan si Markona ini sedang memperebutkan seorang bayi. Dikarenakan keduanya memiliki bukti yang kuat, si hakim pun tidak bisa memastikan siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Hingga pada akhirnya si hakim pun pergi ke istana untuk menemui sang raja. Sesampainya di istana, si hakim pun menceritakan masalah itu kepada sang raja. Raja yang merasa tertantang pun mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi sang raja pun merasa putus asa dibuatnya, karena kedua wanita itu sama-sama keras kepala menginginkan bayi itu. Lalu sang raja pun menyuruh ajudannya untuk memberitahukan hal ini kepada seorang cendekiawan yang bernama Abu Nawas. Sesampainya di kediaman Abu Nawas, si ajudan pun memberitahukan hal itu kepadanya. Lalu Abu Nawas pun berpikir bagaimana caranya mengetahui ibu kandung dari bayi tersebut. Di keesokan harinya, Abu Nawas mendatangi istana dengan membawa seorang algojo. Sampainya di ruangan pengadilan, Abu Nawas menyuruh untuk meletakkan bayi itu di atas meja. Sontak kedua wanita itu pun bertanya, "Apa yang Anda akan lakukan pada bayi itu?" "Apakah di antara kalian ada yang mau menyerahkan bayi itu pada ibu kandungnya?" Dan kedua wanita itu pun kembali menjawab, "Tapi bayi itu adalah anakku." "Okelah kalau begitu. Dengan terpaksa saya akan membelah bayi itu menjadi dua." Lalu si Ichi pun dengan senang hatinya menjawab, "Ya, saya setuju." tapi si Markona dengan isak tangisnya menjawab, "Tolong, jangan belah bayi itu. Berikan saja dia pada si Ichi." Setelah mendengar jawaban dari dua wanita tadi, Abu Nawas pun tahu bahwasannya ibu kandung dari bayi tersebut adalah si Markona. Lalu memberikan bayi itu kepada si Markona dan meminta agar sang raja menghukum si Ichi dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan sebuas dan sepredator-predatornya seekor singa tidak akan memakan anaknya sendiri. Masa iya kita seorang manusia tega melenyapkan anaknya sendiri sebelum lahir lagi? Pesan yang bisa kita ambil dari cerita kali ini, jagalah dan sayangilah orang tua kita selagi masih ada, karena mereka rela mengorbankan kebahagiaannya hanya untuk diri kita yang tidak seberapa ini. Salam dari saya Dennis Birkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.